Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di grup-grup guru Bapak Ibu ini ada cukup banyak postingan yang narasinya arahnya adalah menyatakan penyaluran atau pencairan TPG ini makin sulit. Ini contohnya, beberapa contoh kami tampilkan, ada yang menyatakan makin dipersulit ya di grup-grup guru. Ada juga yang menyatakan kebijakan Menteri Pendidikan sekarang bikin gaduh. Para penerima tunjangan sertifikasi bukan mempermudah, malah mempersulit. Ada juga postingan seperti ini. Ya Allah, data belum valid, nama ibu kandung di KK beda penulisannya. Kenapa dulu bisa valid, sekarang kok jadi dipersulit? Nah, jadi ada juga nih, kita tampilkan dulu postingan-postingan dari rekan-rekan guru di grup ya. Ada yang menyatakan untuk pemimpin jangan persulit urusan pencairan dong. Apakah Anda tidak kasihan? Nah, jadi arahnya adalah satu kata yang sama ada kok statement dipersulit. Jadi rekan-rekan guru yang memposting ini merasa dipersulit terkait penyaluran tunjangan sertifikasi guru. Bagaimana nih komentar Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu merasakan yang sama atau justru lebih mudah dan lebih cepat penyaluran di 2025 ini? Karena perlu kita pahami bahwa sejak 2025 pencairan tunjangan sertifikasi itu langsung ke rekening guru. Artinya tidak melalui daerah. Ya, seperti di tahun sebelumnya. Nah, transfer langsung ini tujuannya agar penyaluran tunjangan sertifikasi guru itu lebih cepat, lebih tepat, dan terukur. Ini yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan beberapa waktu yang lalu dalam konferensi persnya. Dan juga perlu Bapak Ibu guru memahami bahwa memang pencairan tunjangan sertifikasi guru ini langsung dari pusat, tapi itu pun juga ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta ketika misalnya sudah memiliki sertifikat pendidik langsung cair. Tidak Bapak Ibu, ada persyaratan-persyaratan termasuk pemenuhan 24 jam dan seterusnya. Kemudian setelah syarat terpenuhi bahkan info GTK valid itu juga tidak langsung Bapak Ibu karena masih ada proses tahapan berikutnya yaitu terbit SKTP dan seterusnya. Nah, Kementerian Keuangan beberapa waktu yang lalu itu menjelaskan tahapan-tahapannya. Ini perlu kita pahami sama-sama. Bapak Ibu, Ditjen Perimbangan Keuangan, salah satu ditjen di bawah naungan Kementerian Keuangan Bapak Ibu. Ini diposting di media sosial resminya. Dan kami sudah tampilkan dokumen-dokumennya atau informasi-informasi dari setiap slide-nya. Di sini postingannya kita lihat sebelah kiri kenapa TPG belum cair. Nah, di sini dari pihak Ditjen PK ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa tahapan-tahapannya seperti apa sehingga guru bisa memahami kenapa sudah ada yang cair, kenapa ada yang belum, seperti itu. Nah, di sini kita lihat sebelah kiri ya dari gambar-gambar ilustrasi-ilustrasi yang ditampilkan oleh Kementerian Keuangan. Punten cek dulu faktanya. Kemudian lanjut. Sebagai guru ASN daerah, ini perlu dipahami. Apakah di sini statementnya apakah kamu sudah melakukan input atau update data setiap perubahan kondisi data di Dapodik? Contoh satuan administrasi pangkal, beban kerja, golongan, masa kerja, NUPTK dan lain-lain. Jadi di sini guru ya, peran guru sebagai yang memastikan datanya terinput dengan lengkap di Dapodik. Tentu Bapak Ibu guru sudah melalui tahapan ini. Berikutnya, sebagai dinas pendidikan sampai ke Kementerian Pendidikan. Di sini informasi yang disampaikan, apakah dinas pendidikan dan Kemendikdasmen sudah melakukan verifikasi dan memastikan data guru di Dapodik sudah akurat dan logis? Setelah itu, Pusat Layanan Pembiayaan atau Puslapdik harus melakukan validasi data guru sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam juknisnya. Nah, ini di tahapan validasi info GTK Bapak Ibu ya, kita sedang berproses dan bahkan sudah ada yang sudah terbit SKTP-nya. Jadi Bapak Ibu, jadi validasi ini tentu kita pahami sama-sama. Nah, setelah valid, Kementerian Keuangan menyampaikan ada dua yang berperan di sini, Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan setelah dinyatakan valid. Yaitu apakah Dinas Pendidikan sudah memberikan persetujuan atas hasil validasi tersebut? Kita mengenalnya dengan kode 16 ya, menunggu persetujuan dinas. Nah, kalau dinas sudah menyetujui, memverifikasi, itu akan berubah dari kode 16 menjadi kode 07, menunggu penerbitan SK. Nah, setelah berubah 07 menunggu penerbitan SK, maka disinilah peran yang kedua kita ditampilkan di sini, Kemendikdasmen.
Apakah Kemendikbudristek telah menetapkan penerima TPG guru ASN daerah dengan menerbitkan surat rekomendasi atau SK? Nah, di sini Bapak Ibu, kalau sudah terbit SK, sudah disetujui oleh dinas, maka pihak dari Kementerian Pendidikan yang akan menerbitkan SK dari 07 16 tadi menjadi 07, pada akhirnya akan menjadi 08. Data-data yang harus diupload oleh OMS PAN, jadi ini bukan ranahnya guru lagi ya, ini ranahnya pihak kementerian, tapi ini perlu dipahami oleh guru karena ini juga diposting oleh Ditjen PK yang ditujukan untuk guru-guru. Nah, data yang diupload yaitu data guru-guru penerima, data detail pembayaran untuk guru penerima per gelombang, per triwulan. Ya, di sini ada redaksi per gelombang. Karena memang pencairan ini bertahap Bapak Ibu ya. Kemarin tahap 1 mulai 1 Oktober itu. Nah, sekarang ini persiapan tahap 2 sesuai dengan info admin info GTK yang sudah kami sampaikan di video sebelumnya. Nah, berikutnya setelah terbit SK, lalu dilanjutkan ke beralih dari Kementerian Pendidikan ya, dari tadi Dinas Pendidikan ke Kementerian Pendidikan, lanjut ke Kementerian Keuangan melalui DJPK, Ditjen Perimbangan Keuangan. Di sini berdasarkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, DJPK harus melakukan verifikasi nilai penyaluran per provinsi, kabupaten, kota. Jadi Kementerian Pendidikan memberikan rekomendasi pencairan kepada DJPK Kemenkeu. Kemudian DJPK memverifikasi lagi untuk nilai penyalurannya per provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, kemudian setelah itu berpindah ke DJPB. 172 KPPN di daerah. Ada 172 KPPN di daerah yang bertugas menyalurkan atau mencairkan. Nah, yaitu DJPB ini menerbitkan SPP dan SP2D untuk penyaluran langsung ke rekening guru oleh KPPN daerah. Nah, kalau sudah sampai di sini maka itu tandanya sudah siap masuk ke rekening Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, disampaikan oleh Ditjen PK Kementerian Keuangan. Nah, paham kan sekarang Pak dan Bu guru bagaimana tahapan dalam penyaluran langsung tunjangan profesi guru ASN daerah. Yuk dicek dulu pengajuan Bapak Ibu guru ya sudah di tahap mana. Jadi itu tadi Bapak Ibu ya, berawal dari guru melalui Dapodik diperbaiki, kemudian Dinas Pendidikan menyetujui, mengusulkan kode 16 ya. Kemudian naik ke kode 07, kemudian setelah dari pihak kementerian oke, kemudian terbitlah SK menjadi 08. Lalu berlanjut ke Kementerian Keuangan. Ini untuk guru ASN daerah Bapak Ibu. Karena untuk guru ASN daerah memang penyalurannya itu dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan. Kalau untuk non ASN itu tahap skemanya berbeda karena memang juga juknisnya berbeda. Di mana untuk non ASN itu penyalurannya dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan melalui Puslapdik Bapak Ibu. Jadi informasi di video yang ditampilkan oleh Ditjen PK melalui media sosialnya ini untuk ASN daerah. Bisa kita lihat captionnya di sebelah kanan Bapak Ibu. Sudah tahu kan sekarang penyaluran tunjangan profesi guru ASN daerah ASND. Langsung masuk ke rekening masing-masing guru, tapi masih ada sebagian guru ASN yang belum cair. Nah, bisa jadi ada salah satu tahapan yang masih berproses dari Bapak Ibu, mulai dari guru sampai terakhir ke KPPN itu Bapak Ibu, seperti itu. Ini informasi yang kami kutip dari Ditjen PK. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi lengkapnya juga. Bapak Ibu bisa follow nih di Instagramnya Ditjen PK. Nah, bisa Bapak Ibu lihat informasi tadi di bagian sini. Kenapa TPG ku belum cair? Nah, ini informasi resmi Bapak Ibu dan valid karena informasi ini dari media sosial resmi salah satu Ditjen di Kementerian Keuangan yaitu Ditjen PK. Ini ada centang birunya ya Bapak Ibu, dan ini kami sudah cek memang valid channel akunnya seperti itu, memang akun dari Kementerian Keuangan.